Shalom warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Happy New Year and welcome to the Year of Preparation. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, shalom Bapak Ibu. Mari bangkit berdiri, saya rindu hampiri 2-3 orang di kiri kananmu. Katakan Tuhan Yesus baik. Kalau kita ada hari ini itu semua karena kebaikan Tuhan, amin. Mari kita baca satu ayat yang menguatkan kita. Terambil dari Yosua 1 ayat 9. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ada amin? Kami mau mengucap syukur Tuhan, sebab hanya kebaikan-Mu yang memampukan kami untuk ada sampai hari ini ya Tuhan. Kemanapun kami pergi, apapun yang kami lakukan ya Tuhan, apapun kesulitan di dalam hidup kami Tuhan, kami tahu Engkau yang pegang kendali di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami. Kami mau bersyukur hanya bagi nama-Mu Yesus. Kami mau tinggikan Engkau ya Bapa. In Jesus name. Amin. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu,
Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Inilah pujian kami hanya bagimu Yesus, sebab Engkaulah pembuat mujizat sejati ya Bapa. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Di dalam sempurna kuasa-Mu Tuhan, hebatnya Kau lebih hebat Tuhan. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa. Dia yang pegang hidup kita, Dia yang buka jalan. Kau pembuat mujizat sejati. Kaulah pembuat mujizat Tuhan. Kaulah pemegang hidup kami Bapa. Kami mampu sebab kami bersama-Mu. Sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kaulah pembuat mujizat sejati Tuhan dalam hidup kami. Kami tak takut sebab Kau ada bersama kami Tuhan. Nyatakan hadirat-Mu dalam hidup kami. Inilah sembah kami Tuhan, sebab dalam segala situasi apapun Dia selalu pegang kendali. Dia yang membuat mujizat itu menjadi nyata. Mari sama-sama kita puji. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena
hanya kuasa-Mu yang sempurna. Ketika kami percaya, maka mujizat-Mu nyata atas kami. Namun Roh-Mu ya Tuhan, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami berikan sorak-sorai hanya bagi-Mu Yesus, sebab nama-Mu yang tidak tertandingi di dalam hidup kami. Haleluya, amin. Percayakah Bapak Ibu bahwa namanya yang tak tertandingi? Amin. Mari kita suruhkan. Segala pujian hanya bagi Dia. Sama-sama kita katakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Katakan semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, pujian hanya bagi-Nya. Tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Saya rindu dengar suara para wanita Allah. Come on. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Come on para pria kerajaan. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Mari kita sorakan. Nangan sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Segala sembah kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami angkat pujian ini ya Tuhan. Kami deklarasikan bahwa hanya Engkau di dalam hidup kami. Hanya Yesus yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu
dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Katakan, yes, oleh darah-Mu. Katakan yang bebaskan, yes, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu. Katakan, yes, kami bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Nyatakan bersama, angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya, yes, belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Telah dikalahkan oleh darah-Mu, yang bebaskan-Ku. Come on, shout! Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku. Di dalamku, oh, tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Sungguh Dia Raja yang luar biasa. Hanya Yesus Tuhan. Katakan, dulu dan sekarang selama-lamanya hanya bagi Yesus Tuhan. Kuasanya, mujizatnya tetap sama atas kita. Haleluya. Come on, dulu sekarang selamanya. Amin. Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan. Kaulah Raja kami. Kaulah Raja penebus yang hidup. Dulu sekarang selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan. Kami nyatakan Tuhan, penebus yang hidup. Shout! Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku. Di dalamku, tiada takut, tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Bersama-Mu. Yang percaya Puji nama Tuhan bagi teman-teman kita. Banyak mereka sedang menikmati ataupun berpuasa di bulan yang penuh rahmat, penuh mercy. Dan ada hari di mana yang paling penting adalah pemulihan hubungan, rekonsiliasi. Wonderful. Tetapi kita sebagai orang percaya tidak usah bulan tertentu, tanggal tertentu, nggak perlu. Karena Allah kita is God full of mercy. Ketika disalib Yesus berkata, Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Contoh yang sangat indah di dalam perjanjian lama, sering kita berkata, kita kan bukan malaikat. Bagaimana Joseph, dia ngalami dibuang, dijual, dikhianati, dan kemudian juga bahkan difitnah dengan cara keji, sampai dia bukan cuma dibuang sebagai budak, tetapi juga masuk penjara dan sebagainya. Tetapi saudaraku, kita belajar kehidupan dia. Ketika jumlah mereka belum seberapa, Tuhan membela mereka. Jangan menyentuh orang yang kuurapi, kata Tuhan. Jangan menyentuh berbuat jahat pada nabi-nabiku. Ketika Tuhan mengirim kelaparan, Tuhan Tuhan mengizinkan apa? Krisis. Kalau krisis moneter masih enteng.
Tapi ini krisis pangan. Kita bersyukur di Indonesia. Pada waktu pandemi, setiap kita punya tanah sedikit, kita tanam sayur, kita hidup. Tetapi bayangkan saat itu, saudara yang kasih, yang dia tumbuhkan adalah pohon pengharapannya. Film yang lucu dari, sebetulnya bagus ya, Walt Disney tentang Joseph. Itu cuma ada satu sinar kecil. Dan dia menaruh sebuah tanaman di situ. Dia piara, sisa minumannya dia curahkan di sana. Pohon pengharapan. Dan bagaimana dia menghadapinya? Dia mengalami, yaitu dipasung, lehernya dipasang besi, mengalami tekanan. Dia lakukan dengan jurus 4F. Yang pertama, bagaimana ketika dia diangkat. Pertama dia punya putra, namanya Manase. God caused me to forget. Itu tahanan daripada Hamas, juga Palestina yang ditahan karena membunuh dan sebagainya. Ketika dilepas, dipasang t-shirt dan tulisan bahasa Ibrani di belakangnya. We will never forgive and never forget. Kami tidak akan mengampuni ataupun melupakan. Tetapi kita melihat Joseph. Pertama-tama dia berkata, God help me, cause me to forget penderitaanku dan kerinduanku pada rumah bapakku. Anak kedua, baru dia beri nama Efraim. Efraim itu berbuah ganda. Jadi jurusnya 4F. Yang pertama, forgive. To forgive, saudaraku, banyak orang yang biar Tuhan yang memberikan saya hati yang baik. Boleh minta itu, namanya kasih karunia. Lalu kemudian forget. Banyak orang berkata, I will forgive, but never forget. Tidak bisa, saudara. Forgive and forget. Dan apa yang terjadi? Berbuah ganda. Fruitful. Itu F yang ketiga. Dan yang keempat adalah favor. Ketika rekonsiliasi dengan saudaranya, pada saat itu ketika dia mendengar Yehuda membela adiknya yang mau ditahan. Tahan aku saja, aku yang menggantikan. Yusuf menunjukkan siapa jati dirinya. Dan seluruh Israel. Jadi waktu itu masih ada 70 orang ya. Anak, menantu, cucu. Ditambah satu, Yakub yang sudah jadi Israel. Karena sukacita dia mendengar Yusuf itu hidup. Yusuf kita, Yesus itu hidup, saudaraku, bahkan bertahta. Karena itu bangkitkan dirimu, haleluya. Ditambah 4, yaitu Yusuf, istrinya dan 2 putranya, 75 orang. Tetapi jumlah mereka jadi sangat besar. Dan ketika kita keluar di tanah Mesir, lebih dari 2 juta. Tapi di tengah-tengah mereka juga ada orang-orang campuran. Jadi bangsa-bangsa nggak jelas gitu. Dan mereka lah yang banyak bikin perkara, saudara. Sama dalam kehidupan kita. Jangan percaya semua orang ngaku Kristen, saudaraku. Mungkin dia bangsa campuran. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita anugerah. Yang pertama, forgive. Kedua, forget. Ketiga, fruitful. Dan yang keempat, favor. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada 2 hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois. Dan dia sangat murah hati. Di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Nama Yesus di atas segalanya. Dia yang sanggup memberikan kemenangan. Dia yang sanggup memberikan kelepasan. Dia sanggup membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Mari nyatakan ini bersama-sama. Sebab kuasa-Mu nyata Tuhan. Dari tempat ini terpujilah nama-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih tahta-Mu Tuhan. Amin. Karunia-Mu Bapa, kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat Kau Yesus. Amin. Hanya Kaulah segala
dahsyat terjadi di tempat ini. Yes. Rasakan kasih Tuhan. Nikmati kasih Tuhan. Terjadi. Sungguh ku yakin Tuhan. Kau hadir di sini. Amin. Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kami rasakan kuasa-Mu. Amin. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kesembuhan terjadi. Sebab kelepasan pun terjadi. Terjadi di sini. Haleluya. 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 Kami yakin Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Bapa, kami bersyukur karena kesetiaan-Mu sungguh sangat terbukti dalam setiap kehidupan kami. Sadar benar kami bahwa dalam hari-hari kami ada begitu banyak tantangan dan kesulitan. Kami harus akui kami tidak mampu untuk menghadapinya sendiri. Tetapi kami bersyukur Engkau Tuhan yang senantiasa menunjukkan kuasa-Mu kepada kami, sehingga kami selalu melihat jalan keluar. Oleh sebab itu, saat ini kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan, menaikkan puji-pujian, mengakui segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan juga di pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami juga sadari betapa terbatasnya kami untuk mengerti kebenaran ini. Kami mohon kuasa Roh Kudus untuk menolong kami semua untuk mengerti kebenaran-Mu di pagi hari ini. Lebih lagi Engkau bawa kami untuk mengenal betapa besar dan dalamnya kasih-Mu kepada kami. Dan masing-masing kami mengalami pemulihan daripada Tuhan. Sebab daripada mula segala kebaikan, dan Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu. Ya, selamat pagi ya. Puji Tuhan. Di pagi hari ini saya akan menyampaikan tema ini ya, khotbah tema dengan tema Tuhan Yesus adalah sumber pemulihan. Dan kita akan baca bersama-sama kitab Matius pasal yang ke-14 ayat 34 sampai 36 ya. Mari kita baca bersama-sama. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya sama-sama katakan, jadi sembuh semuanya. Bapak Ibu, kita ada di dunia yang penuh dengan kerusakan ya. Ada banyak kekacauan, ada banyak sakit penyakit, ada banyak penderitaan di dalamnya ya. Tetapi kita tidak perlu kecewa atau jadi frustasi atau menjadi ya kecil hati. Apabila kita mungkin saat-saat ini kita sedang menghadapi beratnya kesulitan-kesulitan atau beratnya pergumulan-pergumulan hidup ya. Karena firman Tuhan jelas mengatakan bahwa ada sumber pemulihan. Sama-sama katakan amin. Ada sumber pemulihan, yaitu Tuhan sendiri. Sebagaimana yang dialami oleh orang-orang Genesaret ini.
Mereka mengalami bukan hanya 1 orang, bukan hanya 2 orang, bukan hanya 3 orang. Ada begitu banyak orang, bahkan 1 kampung mengalami pemulihan luar biasa, besar-besaran. Dan memang kitab Matius ini memberikan gambaran bahwa kuasa Yesus tidak terbatas, bisa dialami oleh setiap orang. Haleluya. Nah, memang di saat-saat ini ada fenomena, saudara, karena banyak sekarang orang-orang yang sudah tidak percaya ada mujizat ya. Memang pengaruh-pengaruh dari pemahaman-pemahaman atau teologi liberal itu mengajarkan bahwa mujizat itu hanya karangan-karangan, cerita-cerita, mitos-mitos, legenda-legenda ya, atau semacam konspirasi dari sekumpulan orang untuk menceritakan sesuatu yang heboh-heboh untuk membangkitkan keyakinan. Ya, ada yang mengajarkan seperti itu, saudara. Mereka berkata bahwa cerita mujizat-mujizat Yesus itu bukan sebuah sejarah fakta, itu hanya semacam kerigma. Kerigma itu adalah semacam berita-berita yang hanya untuk menguatkan iman seseorang. Itu maksudnya seperti itu ya. Tetapi saudara, itu sesuatu yang tidak benar ya. Karena memang mujizat itu ya di luar dari akal manusia ya. Di luar dari akal manusia. Dan mereka berupaya juga kalaupun ada mujizat-mujizat yang terjadi, mereka coba untuk mereduksi ulang, mengartikan ulang supaya sesuai dengan pikiran mereka. Itu dia ya. Contoh-contohnya seperti ini, misalnya ada Musa yang membelah laut Teberau. Itu kan peristiwa yang sangat luar biasa ya. Tapi bagi mereka itu bukan membelah laut. Bagaimana membelah laut sedemikian besar dibelah? Tidak mungkin ya. Lalu mereka berkata itu hanya semacam laut yang surut saja. Tapi pertanyaannya, laut yang surut itu kok bisa menelan ribuan tentara Firaun? Itu jadi masalah ya. Itu jadi masalah. Lalu bagaimana dengan cerita Tuhan Yesus yang memberikan 5.000 orang makan? Ya, mereka coba reduksi ulang, kira-kira kejadiannya seperti ini menurut mereka ya. Bahwa sebenarnya Yesus tidak buat mujizat di situ. Karena memang orang-orang di zaman itu adalah orang-orang yang pelit, orang-orang serba susah. Jadi sebenarnya mereka semua membawa makanan, tapi disembunyikan. Begitu waktu makan, mereka tidak mengeluarkan. Ada 1 anak yang keluarkan makanan dan memberikan kepada Yesus. Melihat itu maka terharulah semua orang lain. Anak kecil saja kok murah hati, kita kok pelit. Akhirnya mereka keluarkan makanan bersama-sama dan mereka makan. Cuma pertanyaannya, kok bisa lebih 12 bakul, itu masalah ya. Jadi teologi seperti ini mencoba untuk mereduksi ulang. Dan apapun yang tidak masuk akal itu tidak bisa diterima. Saudara, sekali lagi, bahwa memang mujizat-mujizat itu di luar dari akal kita. Ada yang natural, ada yang supranatural ya. Dan semua pekerjaan-pekerjaan mujizat itu di luar dari kemampuan manusia. Itulah mujizat. Sama-sama katakan, itulah mujizat. Di luar dari akal. Jadi tidak bisa diakal-akalkan itu. Atau direduksi kembali sesuai dengan akal. Memang faktanya mujizat di luar akal. Haleluya. Dan memang juga ada sekarang gerakan-gerakan yang mengatakan tidak terjadi. Mereka percaya ada mujizat, tapi hanya terjadi di zaman Yesus atau di zaman para rasul. Saya sendiri kaget, saudara, karena saya punya teman dan itu dari satu kampus yang sama, kampus Injili, yang sebenarnya notabene itu percaya mujizat. Tapi dia berkata dan berani berdebat kemana-mana, dia mengajak debat orang lain dan berkata mujizat itu hanya zaman Yesus dan hanya para rasul. Sekarang sudah tidak ada mujizat lagi. Waduh, kasihan ya. Sudah jauh-jauh sekolah teologi ya, akhirnya tidak percaya tentang mujizat. Bersyukur kita di tempat ini ada sekolah Kingdom ya, yang masih mengajarkan bahwa mujizat-mujizat itu masih terjadi. Nah, apakah peristiwa-peristiwa di Genesaret itu hanya untuk orang Genesaret saja? Apakah peristiwa-peristiwa di Genesaret itu hanya untuk mereka saja yang mereka alami? Tidak, saudara. Peristiwa di Genesaret itu, pemulihan besar-besaran di situ juga adalah ditulis untuk kita di saat ini, di tempat ini, supaya kita juga bisa mengalami hal yang sama. Oleh sebab itu kita perlu belajar di situ ada prinsip-prinsip, ada kebenaran-kebenarannya. Kenapa bisa terjadi pemulihan? Kenapa orang-orang bisa menerima pemulihan yang besar-besaran daripada Tuhan Yesus? Dan ini yang diajarkan kepada kita, Bapak Ibu.
Yang pertama adalah kita perlu menyadari bahwa sebenarnya, ya, sebenar-benarnya, seamin-aminnya Tuhan Yesus itu hadir dalam setiap pergumulan kita, ya. Ayat yang ke-34. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Nah, saya mengajak kita sedikit untuk melihat lebih dekat mengenai Genesaret ini. Genesaret ini indah sekali namanya, ya. Bisa taman yang subur atau taman pangeran atau lembah pangeran. Dan memang tempat ini tempat yang subur, ya. Ada seorang sejarawan namanya Yosefus yang memang di tahun-tahun itu hidupnya, ya, di tahun abad-abad pertama memberikan gambaran yang indah sekali mengenai tempat ini. Mengelilingi Danau Galilea, terletak di sebuah wilayah yang sifat alami dan keindahannya luar biasa. Jadi Genesaret ini indah banget, ya. Tidak ada tanaman yang tanahnya suburnya menolak untuk tumbuh, dan para penggarapnya sebenarnya menanam setiap jenis. Jadi apapun yang ditanam di situ seolah-olah semua bisa tumbuh. Tanahnya begitu subur. Lalu udaranya begitu sejuk, mungkin kayak di Bedugul, ya. Ya, sejuk. Begitu sejuk sehingga cocok untuk berbagai varietas yang paling berlawanan. Jadi kita melihat bahwa ini tempat yang sangat-sangat subur, ya, sangat-sangat subur. Lalu tempat yang sangat-sangat indah dan iklimnya sangat-sangat luar. Jadi ini tempat yang betul-betul indah, Bapak Ibu. Tempat yang betul-betul indah dan tempat betul-betul bisa dikatakan subur, makmur, ya. Tetapi ada pertanyaan kecil di situ. Kok di tempat yang indah, menawan seperti ini, dengan julukan Taman Pangeran seperti ini, ternyata banyak sekali orang-orang yang menderita di situ. Itu mengusik saya sehingga saya meneliti sebenarnya apa yang terjadi di zaman itu, ya. Tentu ini tidak secara gamblang ditulis dalam Alkitab, ya. Tetapi kemungkinannya kenapa banyak orang menderita karena hal-hal seperti ini, Bapak Ibu. Yaitu memang ada kondisi sosial ekonomi, ya, tanah subur tapi tidak semua orang di tempat itu kaya. Tidak semua, ya, kaya. Dan hidup sehat. Banyak penduduknya adalah petani dan nelayan yang menjalani pekerjaan fisik berat yang bisa menyebabkan penyakit seperti rematik, artritis, itu peradangan-peradangan, lalu juga kelelahan yang ekstrim. Kalau dibiarkan terus-menerus, ini akan menjadi sesuatu yang lebih parah. Ingat, di saat itu tidak seperti saat ini, ya. Saat ini begitu mudah akses kesehatan, tapi saat itu sulit. Lalu ada namanya juga, memang ada penyakit umum di zaman Yesus. Nanti kalau Bapak Ibu baca Injil-Injil, kitab sinoptik, ya, ini semua saudara akan lihat, ya. Ada penyakit umum di zaman Yesus. Ada malnutrisi, tanah subur tidak menjamin semua orang mendapat makan yang cukup. Kadang-kadang bisa tidak cukup juga. Ada kasus kelaparan dan kekurangan gizi, infeksi kulit, dan kusta. Karena standar kebersihan yang rendah di zaman itu, penyakit kulit seperti kusta cukup umum terjadi. Kelumpuhan atau cedera yang berat. Banyak orang mengalami cedera akibat pekerjaan fisik yang berat tanpa perawatan medis yang memadai. Lalu juga ada namanya pandangan dari ini, ya, dari orang-orang Yahudi. Dalam budaya Yahudi, penyakit seringkali dikaitkan dengan dosa. Kalau ada orang sakit, nah ini dosa nih. Ya, itu pandangan Yahudi. Nanti baca kitab-kitab Injil kan begitu, ya. Dosa siapakah ini? Mereka tanyakan. Bahkan murid-muridnya bertanya. Ada orang buta sejak lahir, dosa siapakah? Selalu dikaitkan dengan dosa, sakit penyakit itu. Ya, yang menyebabkan biasanya terjadi namanya stigma sosial. Dan orang yang sakit yang dianggap berdosa itu justru bukan malah ditolong, malah dijauhi. Ada orang-orang sakit tertentu bukannya malah ditolong, karena dia anggap dia melakukan suatu dosa, justru semakin dijauhi. Bapak Ibu, jangan kita sampai seperti itu, ya. Ada teman-teman yang sedang menderita, ini karena dosa. Dan karena dosa kita alergi untuk mendekatnya. No, ya. Tidak seperti itu, ya. Beberapa penyakit juga bukan hanya medis, tetapi berkaitan dengan gangguan mental, spiritual, atau bahkan kerasukan roh-roh jahat. Jadi kita bisa melihat sekarang, meskipun tempat ini gelarnya indah, Taman Pangeran, tempat yang subur, makmur, di dalamnya tampak secara casing semua oke-oke saja, tapi di dalamnya itu banyak sekali pergumulan.
Nah saudara, tentu kita semua ingin ada di tempat-tempat yang menyenangkan ya. Beberapa teman berkata, Pak Henry, nanti kalau saya tua saya mau tinggal di Bedugul itu. Karena membayangkan tempat itu indah, sejuk dan subur ya. Ya, saya pikir kita semua mau tempat-tempat seperti itu ya. Tapi saya mau katakan, di dalam kebenaran, di mana saja saudara akan menemukan pergumulan. Di mana saja saudara berada, saudara akan menemukan banyak masalah. Kita ada di tempat yang kita anggap paling bagus, paling makmur, bahkan kita bisa membangun peradaban yang bagus, dan dengan segala usaha manusia dikerjakan begitu bagus. Tapi saya mau katakan kebenaran ini, tetap ada masalah-masalah yang serius yang kita hadapi. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwa kita manusia sangat terbatas dengan apa yang ada pada kita dan apa yang kita kerjakan. Kita sangat terbatas dan kita membutuhkan Tuhan. Amin. Siapapun saudara, sebagus apapun situasi Anda saat ini, dengan semua pekerjaan keras yang saudara buat, dan sebagus apapun tempat yang saudara miliki, saudara akan melihat banyak sekali kelemahan-kelemahan dan penderitaan-penderitaan. Kita sadar betapa kita sangat terbatas dan kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan. Di hadapan manusia, Genesaret mungkin tidak terlihat seperti kota yang menderita, tapi Allah melihat banyak orang yang menderita di situ. Ya, saudara bisa datang ke gereja seperti ini ya, semua kelihatan senang, ya, semua kelihatan happy, senyum, nyanyi yang keras, melompat, tapi Tuhan tahu kamu sedang menjerit di hatimu. Amin. Tuhan tahu, ya. Saya ada punya pengalaman dulu ya di masa-masa saya kuliah. Kalau sekarang mungkin banyak anak-anak kuliah itu, ya puji Tuhan, dibekali sama orang tuanya dan tidak kekurangan apapun. Ya ini kasus saya, ketika kuliah, papi saya di kampung berkata, I'm sorry, saya tidak bisa biayain kamu, terserah kamu seperti apa. Jadi saya betul-betul berjalan sendiri tuh. Sambil kuliah, sambil pelayanan, dan betul-betul tidak punya uang Bapak Ibu. Susah sekali di zaman kuliah. Bahkan saya masih mengingat untuk beli bensin pun saya nggak mampu. Sulit, seringkali saya mengalami kesulitan hanya untuk beli bensin. Lalu suatu ketika motor tua saya itu harus turun mesin. Itu tentu membutuhkan biaya yang besar ya, dan saya tidak mampu untuk membiayai itu. Nah mungkin sebagian orang ada yang suka untuk menceritakan masalahnya kemana-mana, tapi saya merasa saya bukan tipe orang seperti itu. Saya tidak menceritakan siapapun masalah saya itu. Yang saya lakukan saat itu hanyalah berdoa, Tuhan tolong, saya tidak punya uang untuk memperbaiki motor saya yang saya gunakan untuk kuliah dan pelayanan ini. Dan saudara, saya masih mengingat dulu saya pelayanan ke Padanggala, ya, ada anak-anak di sana yang dilayani, buka les-lesan gratis ya. Saya keluar ya, berdoa keluar dari tempat saya dan saya berkata, Tuhan, saya pergi pelayanan dengan modal helmnya saja karena motornya nggak ada. Jadi pernah Bapak Ibu seperti itu? Saya pernah ya. Jadi saya pergi pelayanan dan saya berkata, Tuhan, saya akan pergi pelayanan dengan modal helm saja karena motornya nggak ada. Dan saya tidak pernah memberitahu satupun orang bahwa saya sedang bermasalah. Ya, singkat cerita, ada seorang bapak menghampiri saya dan memberi amplop kepada saya. Hen, ini ada berkat buat kamu. Saya berpikir karena ini adalah bapak yang sederhana, tentu amplopnya juga sederhana. Tapi begitu saya buka, ternyata amplopnya tidak sederhana. Cukup tebal ternyata ya, cukup banyak. Dan itu cukup untuk membiayai daripada motor yang saya pakai, saudara. 2 tahun berlangsung, cepat ceritanya ya. 2 tahun berlangsung, saya ketemu bapak itu lagi dan saya penasaran sekali. Saya ingin bertanya secara pribadi, Bapak, waktu itu saya ketemu, kenapa Bapak waktu itu memberikan saya uang? Ya, kenapa Bapak sampai memberikan saya uang dan itu cukup banyak? Lalu dia berkata seperti ini, Henry, waktu itu Bapak ini sedang diberkati oleh Tuhan dengan istri. Jadi karena Bapak sedang diberkati, jadi Bapak ingin memberkati orang lain, tapi bingung siapa yang harus diberkati. Maka kami berdua berdoa siapa yang kami harus berkati. Begitu kami berdoa, wajahmu muncul. Ya saudara, wajah saudara muncul di hadapan Tuhan, amin.
waktu saudara bergumul. Meskipun saudara ya tidak dilihat orang pergumulannya. Kita bisa di sini dengan casing yang indah, dengan semangat, dengan luar biasa, kita tertawa. Tapi di dalam hati kecil kita ada jeritan-jeritan, Tuhan saya ada beban. Tapi ingatlah, Tuhan tahu pergumulanmu itu. Sama-sama katakan kanan kirinya, wajahmu muncul di hadapan Tuhan. Wajahmu muncul di sorga gitu, ini lagi masalah ya. Nah sekarang saudara, apakah Tuhan Yesus datang ke Genesaret itu karena ya dia sedang holiday di sana, atau dia kegiatannya random, atau memang tidak punya kerjaan? Tidak saudara, dia datang ke sana karena memang dia punya inisiatif, ada kesengajaan datang ke sana ya. Dan saya akan memberikan dua bukti bahwa Yesus datang ke sana memang dengan sebuah kesengajaan. Yang pertama namanya bukti narasi. Di pasal 14 itu ada dua kali kata mendarat. Pertama di ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ini mendarat yang pertama. Dan melihat begitu banyak orang yang sakit, berbelas kasihanlah dia dan menyembuhkan orang-orang sakit itu. Dan juga setelahnya kita membaca cerita itu di mana banyak orang yang kelaparan, 5.000 orang kelaparan, Yesus buat mujizat memberi 5.000 makan. Dan kemudian mendarat yang kedua yang kita baca tadi, yaitu waktu yang tidak berselang lama. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Jadi ini memang perjalanan misi daripada Tuhan Yesus untuk datang ke tempat-tempat orang yang sedang menderita. Yesus datang ke tempat itu bukan dengan sebuah dia tidak sengaja, tapi memang dia sangat sengaja. Dia memang hadir di tempat itu. Dia mendarat di tempat-tempat di mana orang-orang sedang bergumul, bersusah, di mana orang-orang sedang menderita. Nah, ini ada pertanyaan kecil buat kita Bapak Ibu ya. Kemana kita sering mendarat? Jawablah dengan jujur ya. Kemana kita sering mendarat? Apakah kita sering mendarat ke kafe untuk kopi darat di sana ya? Ke Starbucks ya, asik kan? Ngopi-ngopi, kita makan namanya, saya suka itu namanya apa ya, cheesecake. Wah enak itu ya, ya makan dengan ngopi-ngopi. Atau kita suka mendarat ke restoran, kulineran ya. Atau kita suka mendarat ke bioskop-bioskop, lalu kita nonton film-film yang bagus. Atau juga kita suka mendarat ke tempat-tempat petualangan yang seru. Nah saya katakan ini tidak salah kita ke tempat itu. Bapak Ibu berjeripayah kerja dan ingin rileks, ya saya tidak katakan salah pergi ke tempat-tempat itu. Amin. Jangan sedih ya, boleh datang tempat-tempat, asalkan benar saja datang ke sana ya. Cuma masalahnya seperti ini, kalau kita hanya punya kecenderungan mendarat ke tempat-tempat yang seperti ini, itu masalah. Hanya untuk mencari kesenangan-kesenangan kita itu. Ya hanya untuk kulineran, hidup itu hanya untuk ke kafe, hidup itu hanya untuk nonton, hidup itu hanya untuk jalan-jalan. Kalau kita hanya punya kecenderungan seperti ini, saya harus mengatakan mungkin kita tidak punya visi ilahi. Sebab orang-orang yang punya visi ilahi pasti akan dipakai oleh Tuhan mendarat ke tempat-tempat di mana orang membutuhkan Tuhan. Haleluya. Tanyakanlah pada dirimu sendiri. Sebagai umat Tuhan, tanyakan dan jujurlah di hadapan Tuhan. Tuhan, adakah aku hidup menurut visimu? Kalau engkau sungguh-sungguh hidup menurut visi ilahi, kamu pun akan mendarat ke tempat-tempat di mana orang membutuhkan dan bergumul. Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan aku lakukan. Amin. Haleluya. Jadi coba pikirkan tahun ini di mana kita harus mendarat. Kami di Komsel, ya kami di Bedugul tidak banyak ya, hanya beberapa puluh orang saja. Tapi saya tidak mau bahwa gereja yang ya hanya kecil dan banyaknya orang-orang buruh-buruh di dalamnya, jangan sampai menjadi orang yang tidak mendarat ke tempat-tempat di mana Tuhan mau. Jadi kami buat program. Tahun ini kami mau mendarat ke panti asuhan, kami mau tahun ini mendarat ke banyak orang-orang yang susah. Tahun ini kami mau mendarat untuk menyokong pekerjaan-pekerjaan hamba Tuhan yang lain. Kami mau mendarat ke penjara
untuk mau melayani orang-orang di sana, dan kami mau mendarat ke ini dan itu dan menolong orang-orang lain dalam kesusahannya. Saudara, buatlah sebuah program dalam tuntunan dan kasih Tuhan. Tahun ini saudara dipakai Tuhan. Amin. Kalau kita ada di Komsel, jangan hanya duduk-duduk di situ, kongko-kongko di situ, makan-makan di situ, tapi tidak pernah mendarat. Saya percaya Komsel itu tidak ada visi ilahi. Kalau kita ada visi ilahi, kita akan bergerak. Kita akan bergerak. Yesus itu proaktif. Sama-sama katakan proaktif. Dan di mana dia berada, dia selalu menyesuaikan dengan konteks sosial dan langsung menjawab kebutuhan di situ. Sama-sama katakan proaktif. Proaktif, menyesuaikan dengan konteks sosial yang ada, lalu jawablah kebutuhan. Karena kita hidup dalam visi ilahi. Haleluya. Ini bukti yang pertama. Yesus punya inisiatif. Dia mendarat ke tempat-tempat di mana banyak orang menderita. Lalu kedua, bukti yang kedua Bapak Ibu, ada namanya bukti intertekstual namanya ya. Bahwa kedatangannya memang untuk memulihkan, tidak ada agenda lain. Kedatangannya untuk mencari mereka yang sedang bergumul. Yesus mendeklarasikan dalam Lukas pasal 4 ayat 18-19, dia berkata seperti ini, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi Yesus sendiri mendeklarasikan untuk apa dia datang di situ. Karena memang kedatangannya untuk membebaskan yang tertawan, untuk orang-orang miskin, untuk mendatangkan pemulihan. Haleluya. Yesus datang, inisiatif dan menyatakan untuk apa dia hadir. Dan ini membuktikan kepada kita bahwa Yesus itu hadir dalam setiap pergumulan kita. Amin. Dia hadir dalam setiap pergumulan kita. Nah Bapak Ibu, sekarang apa masalah kita ya? Mungkin dari antara kita ada yang sedang sakit dan sakitnya belum sembuh-sembuh dan sangat bergumul. Ya, biasanya orang sakit juga kalau nggak sembuh-sembuh jadi sangat bergumul ya. Tapi ingat, Yesus hadir di dalam pergumulanmu itu. Amin. Adakah kita juga masalah-masalah mental, masalah-masalah stres, depresi, tekanan hidup, masalah-masalah hubungan yang begitu rumit, dan kita sangat tertekan dengan hubungan-hubungan yang rumit itu? Ingat saudara, Yesus juga hadir di situ. Amin. Ataukah dalam pergumulan spiritual kita ada ikatan-ikatan dosa, rasanya tidak bisa kita melepaskan diri, begitu terikat, bahkan kecanduan melakukan dosa. Ingat, Yesus hadir di situ. Atau ada ikatan-ikatan lain, kebiasaan-kebiasaan buruk yang sebenarnya kita rindu untuk kita lepas dari kebiasaan-kebiasaan itu. Dan kita harus mengetahui bahwa Yesus juga hadir dalam masalah-masalah yang seperti itu. Bapak Ibu, ketika saya pertama kali ya awal-awal bertobat, sebelumnya ya memang saya dulu kan perokok berat ya. Saya dari kelas 4 SD, kelas 3 SD saya sudah merokok. Jadi, waduh, ini perokok berat sekali ya. Iya. Karena papi saya sibuk, mami saya sibuk, anaknya merokok di rumah. Dan seperti, perhatikan anak-anak saudara di rumah ya. Jangan karena kesibukan kita, anak-anak kita itu biasanya melakukan hal-hal yang tidak baik. Saya begitu saudara. Saya merokok dari kelas 3 SD. Dan ikatan yang paling sulit saya lepaskan rasanya itu smoking itu. Susah sekali ya. Saya sudah berkali-kali mencoba untuk lepas dari itu, ya. Gagal lagi. Ada 3 hari sudah berhenti merokok lagi, 1 bulan sudah berhenti merokok lagi. Bahkan suatu kali saya sudah begitu yakin saya bebas dari rokok, dan saya bersaksi di gereja, Bapak Ibu hari ini saya bebas dari rokok, besoknya merokok lagi. Bayangkan betapa susahnya. Dan saya agak sedikit frustasi, gimana sih lepas dari rokok ini, kok berat banget gitu ya. Tapi suatu kali saya dilawat oleh Tuhan, dan saya pulang di kos saya,
Dengan penuh iman saya berkata, bukankah di dalam nama Yesus adalah nama di atas segala nama, kuasa di atas segala kuasa. Dan saya perkatakan sekarang di dalam nama Yesus semua ikatan ini diputuskan, setiap pengaruh-pengaruh rokok dalam tubuh saya dilepaskan. Sampai detik ini saya tidak merokok lagi. Amin. Dan itu sudah puluhan tahun Bapak Ibu, sudah puluhan tahun. Haleluya. Dan mungkin dari antara Bapak Ibu juga yang sedang bergumul, dibebaskan dari ikatan-ikatan tertentu. Saudara sadar itu salah, tapi merasa sangat sulit. Ingatlah, Yesus hadir dalam permasalahanmu itu. Amin. Dan mungkin saudara sedang juga bergumul hari-hari ini, kau merasa sendiri menghadapi masalah-masalah hidup. Di antara saudara mungkin ada janda-janda berjuang untuk membiayai anak, berjuang untuk cari nafkah. Ingat, engkau tidak sendiri. Ada Yesus bersama-sama dengan kau. Yesus hadir. Dan sekalipun orang-orang tidak memperhatikanmu, Yesus memperhatikan. Yesus hadir dalam pergumulan saudara. Untuk mengalami pemulihan, ini yang diajarkan oleh Tuhan bahwa kita harus sadari Yesus hadir di dalam pergumulan kita. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ini prinsipnya, kita perlu meresponi Tuhan Yesus dengan iman. Ya, Matius 14 ayat 36. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya, dan semua orang menjamahnya menjadi sembuh. Jadi memang Yesus hadir, tapi kita perlu meresponi dengan iman kita ya. Nah, sekarang kita melihat ada perbedaan antara Nazaret dan Genesaret. Ada persamaan dan perbedaannya. Persamaannya sama-sama ada di wilayah Galilea, yang satunya ada di gunung, yang satunya ada di dataran. Ya, cuman perbedaannya di Nazaret sangat sedikit orang yang dipulihkan. Tapi di Genesaret Alkitab berkata semua orang dipulihkan. Amin. Sama-sama tempatnya sama, hanya beda wilayah saja, satu di gunung, satu di dataran. Juga ada berbagai macam masalah di dalamnya. Tetapi yang anehnya hasilnya berbeda. Di Nazaret hanya sedikit orang yang disembuhkan. Tapi Genesaret seluruhnya disembuhkan. Apa penyebabnya saudara? Alkitab menyampaikan kepada kita ini penyebabnya ya. Kita baca bersama-sama Matius pasal 13 ayat 58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Tidak banyak mujizat. Kalau kita dengar laporan dari Markus, hanya beberapa. Jadi sangat sedikit sekali orang disembuhkan di Nazaret. Sedangkan Nazaret ada begitu banyak, bahkan semua. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita seperti ini Bapak Ibu. Seringkali bukan Tuhan yang tidak mau pulihkan kita, dan bukan Tuhan tidak mampu pulihkan kita, tapi kita ada masalah dengan iman. Ini mengajar pada kita bahwa kalau kita mau dipulihkan oleh Tuhan, kita perlu meresponi Tuhan dengan iman. Sama-sama katakan amin. Kenapa tidak terjadi pemulihan? Bukan Allah tidak mau memulihkanmu, bukan Allah tidak sanggup memulihkanmu, tapi adakah iman? Adakah kita sungguh-sungguh beriman kepadanya? Adakah kita meresponi dia dengan iman? Itu jadi masalah. Sehingga kita melihat hasil yang berbeda. Ya, oleh sebab itu sekarang kita mau belajar seperti apa sih iman orang-orang di Genesaret ini. Iman mereka timbul dari mendengar kebenaran ya. Kita baca di ayatnya 35a itu, ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Iman mereka timbul karena mendengar kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus. Mereka mendengar tentang Yesus. Mereka memperoleh iman. Dan kita mengingat apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam kitab Roma. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi di tengah-tengah situasi ataupun pergumulan atau beban berat yang kita hadapi, hati-hatilah apa yang kau dengar. Amin. Hati-hatilah apa yang kau dengar. Karena apa yang kau dengar jika itu salah, itu bukan semakin memulihkanmu, semakin menghancurkanmu. Saya ada pengalaman mengembalakan jemaat. Suatu kali suaminya selingkuh.
Dan dia sangat marah sekali. Dan sebenarnya keduanya masih ingin bersama-sama. Tapi karena istrinya begitu emosional, istrinya ingin menghakimi suaminya secara habis-habisan. Kami sudah banyak menasehati. Suatu hari didatang, Pak Endri, sekarang saya mau membawa suami saya ini ke kantornya, ya, dan di situ mau dihakimi rame-rame, dan saya juga diajak ke sana untuk menghakimi suaminya. Ya, karena begitu bencinya kepada suaminya, ya. Bukan dia tidak cinta, tapi begitu terluka dan benci, ya. Dan dia merasa ingin membalas dendam, lalu mengajak suaminya ke kantornya, lalu biar orang-orang di situ tahu dosanya. Dan saya juga diajak sebagai pendetanya di sana untuk hadir rame-rame hakimi suaminya. Saya katakan, ibu nggak bisa begitu caranya, dan tidak boleh begitu caranya. Memang suami Anda salah, tapi tidak begitu caranya. Dan saya sudah menasehati, mendoakan, tetapi sama sekali dia tidak mau mendengar. Dia lebih mendengar apa yang disuarakan oleh kuasa kegelapan, yaitu ada kebencian untuk membalas dendam, untuk suaminya betul-betul merasakan atau menyadari kesalahan dengan cara yang salah. Singkat cerita, hancurlah keluarga itu, berantakan dan bercerai, dan seluruh anak-anaknya juga sampai saat ini berantakan, saudara. Jadi berhati-hatilah di saat kita mendengar, di saat kita ada masalah, apa yang kita dengar. Tetapi perhatikan ini, apapun persoalan, apapun pergumulan kita, selama kita mendengar kebenaran, dan selama kita mengikuti kebenaran, kita pasti melihat jalan keluar. Katakan amin. Apa saja persoalan saudara, apa saja pergumulanmu, seberat apapun, selama saudara dengar kebenaran, selama saudara mendengar kebenaran dan mengikuti kebenaran itu, mustahil tidak ada jalan keluar. Selalu yang terbaik daripada Tuhan. Jadi berhati-hatilah apa yang kau dengar. Di saat engkau ada masalah, pastikan kau mendengar Yesus kebenaran. Amin. Pastikan kau mendengar kebenaran. Tetapi ini juga pelajaran bagi kita. Kita jangan pelit membagikan informasi, ya. Karena di situ ada orang-orang yang dikatakan mengenal Yesus. Mengenal itu bukan berarti hanya mengenal biasa. Karena mungkin saja mereka mengenal dari peristiwa sebelumnya. Mungkin saja mereka adalah orang-orang yang pernah disembuhkan, atau mereka melihat mujizat-mujizat Yesus. Jadi mereka mengenal di situ bukan hanya sekedar mengenal Yesus, tapi mengenal apa dan kuasa Yesus ada dalam dirinya itu. Dia mengenal pribadi dan kuasa Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, bagi kita yang tidak mengenal Yesus adalah sebuah kewajaran kita tidak menceritakan Yesus. Tapi bagi orang-orang yang mengenal Yesus dan tidak menceritakan Yesus, itu sesuatu yang sama sekali tidak wajar. Kalau kita betul mengenal Yesus secara pribadi, kita pun harus menceritakan kepada orang lain tentang Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita harus memberitahukan informasi tentang Yesus. Mungkin kita berkata, apa sih arti sebuah informasi? Informasi itu bisa menyelamatkan banyak orang, termasuk yang berdiri di sini. Ini karena informasi tentang Yesus. Dulu saya pemuda frustasi yang sering duduk di tengah. Sebelum bertobat saya sering duduk di tengah itu, di tempat ini. Pulang kantor sudah susah, suka main judi lagi. Sudah gajinya kecil, susah, suka main judi lagi, ya. Dan saya pemuda frustasi, tapi saya merindukan dalam diri saya untuk mengalami pemulihan. Dan ada seorang berkata, itu loh ada pendeta di sana mau melayani. Dan saya datang ke pendeta itu, pelayan itu, ya. Lalu kemudian diajar, dibimbing, dianggap seperti anaknya, lalu dimuridkan, dan sekarang saya berdiri di sini sebagai pendeta dari pemuda frustasi gara-gara informasi. Amin. Jadi jangan pelit-pelit cerita tentang Yesus. Jangan kita berat mulut mencerita Yesus. Sampaikan tentang Yesus kepada orang-orang yang menderita. Sampaikan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang sedang bergumul. Sampaikan kepada teman-temanmu, ada Yesus. Coba sama-sama katakan ada Yesus. Ada Yesus. Jangan susah omong. Setuju? Karena kalau kita bawa kebiasaan itu malas ngomong tentang Yesus. Ada masalah dengan kita, saudaraku. Kami tinggal di Bedugul, cuacanya dingin, ya. Dan karena dingin, kita sering kali juga malas omong. Lebih baik kita masuk dalam selimut dan tidur.
Tapi saudara, saya mengajak kita semua, saudara, jangan kita malas ngomong. Sampaikan informasi itu. Sebuah informasi dapat memulihkan bukan satu orang, tapi banyak orang. Sampaikan tentang Tuhan Yesus. Iman timbulkan mendengar kebenaran. Nah saudara, juga mereka memiliki namanya iman yang aktif. Di ayat 35b itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya, mendengar. Tapi setelah mendengar, mereka merespon dengan sangat aktif. Alkitab berkata, semua. Sama-sama katakan, semua. Semuanya dibawa. Jadi ini dari sakit yang ringan sampai sakit-sakit yang memang kalau nanti kita baca dalam kitab Markus, Bapak Ibu, itu banyak orang-orang yang digotong ya karena tidak bisa jalan. Itu berarti banyak orang yang sakit parah itu. Ya, banyak sakit parah dibawa kepada Tuhan Yesus. Dan mereka tidak menunggu waktu. Mereka langsung membawa orang-orang yang sakit di mana saja Yesus berada. Di Genesaret itu. Di situ mereka membawa orang-orang sakit. Mereka punya iman yang aktif. Saudara, masih ingat cerita tentang bagaimana seorang lumpuh yang dibawa oleh teman-temannya itu. Ketika mereka mau masuk rumah, dia melihat banyak sekali orang-orang yang berkumpul di rumah itu. Sampai mereka tidak bisa masuk. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka naik ke atas atap lalu membongkar atap itu. Betapa aktifnya iman mereka. Dan saudara baca seluruh kitab Injil, bahwa iman itu membuat orang bergerak. Iman itu membuat orang tidak pasif. Iman itu membuat orang begitu antusias. Jadi waktu kita bergumul Bapak Ibu, jangan berdiam diri saja. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Meskipun banyak sekali penghalangnya. Banyak sekali penghalang. Waktu kita mau datang kepada Tuhan. Tetapi iman itu aktif. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Iman yang seperti itu mereka miliki. Lalu kemudian yang ketiga, iman yang seperti apa? Iman yang disertai namanya dengan ini, kerendahan hati. Walaupun mereka antusias, mereka tetap menunjukkan sikap yang rendah hati. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Ada sikap di situ yang mereka tetap jaga. Mereka tidak merasa layak. Menunggu Yesus untuk menumpangkan tangan mereka satu persatu. Mereka berkata, please izinkan kami. Itu sikap yang sangat rendah hati Bapak Ibu. Nah, dalam kisah perjanjian lama ada kisah Naaman itu. Yang nyaris saja dia tidak disembuhkan dari penyakit kustanya karena kesombongannya. Masih ingat cerita itu ya? Dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Dia sakit kusta. Lalu datang kepada Elisa, hendak disembuhkan. Berharap disembuhkan. Ya. Lalu sampai ke rumah Elisa atau tempat tinggal Elisa. Elisa tidak keluar dari rumah. Dan menyuruh utusannya untuk berkata-kata. Ya, Nabi berkata kepadamu supaya engkau mandi 7 kali di sungai Yordan. Betapa tersinggungnya dia, saudara. Dia sangat tersinggung. Ya. Dia berkata, saya pikir dia akan keluar dan ngomong sesuatu, lalu gerak-gerakkan tangannya di tempat yang saya sakit, lalu saya sembuh. Lalu dia berkata seperti ini, saudaraku, bukankah di tempat lain di Damsik itu, sungai Abana dan Parpar lebih bagus daripada sungai Yordan? Ini jadi sombong. Ya, kenapa sombong? Karena dia seorang panglima. Kenapa sombong? Karena dia melihat masih ada tempat-tempat yang lain. Dan dia begitu gusar hatinya, Alkitab berkata, lalu hendak pulang ke negerinya. Lalu ada pegawai yang berkata, Bapak, kalau Nabi itu menyuruh engkau sesuatu yang sangat sulit, kamu pun mau melakukannya kan? Tapi kenapa disuruh mandi saja di sungai Yordan itu kamu nggak mau? Itu kan perintah gampang itu. Ya, seringkali Tuhan itu mau memulihkan kita dengan cara-cara yang gampang. Tapi yang membuat sulit adalah kesombongan kita itu. Amin. Kesombongan kita seringkali membuat segala sesuatunya menjadi rumit. Allah mau memulihkan kita. Bahkan memulihkan kita dengan cara-cara yang sangat mudah. Bahkan terlalu mudah. Tetapi menjadi begitu sulit. Karena kesombongan kita itu.
Kesombongan membuat banyak hal menjadi sulit. Hubungan jadi sulit. Dalam pekerjaan jadi sulit. Dalam pelayanan jadi sulit. Karena kita hidup dalam keangkuhan itu. Tuhan mau memberkati, Tuhan mau memulihkan. Bahkan cara-caranya pun sangat mudah. Tapi menjadi begitu rumit. Karena begitu sombongnya. Jadi saudara, di dalam pergumulan-pergumulanmu tetap jaga sikap kerendahan hati, amin. Jaga sikap kerendahan hati kita dalam pergumulan kita, dalam kesusahan, ya. Kesombongan semua membuat kita ingin mengontrol segala sesuatunya. Tuhan ingin menunjukkan caranya seperti ini, tapi kita bilang jangan begitu caranya, harus seperti cara saya. Ini bagaimana sih? Sudah susah, ngontrol lagi, iya kan? Ini masalah. Kita udah susah, kita mau ngontrol lagi suasananya, ya. Ya, mungkin kita ada dalam masalah-masalah yang berat. Dan beberapa teman kita begitu prihatin dan ingin membantu kita dengan tulus hati. Tetapi karena kesombongan kita, akhirnya orang undur dan tak mau membantu kita. Kesombongan itu menjauhkan kita dari pertolongan Allah. Haleluya. Nah, saudara, jadi jaga sikap rendah hati saudara dalam segala permasalahan yang sedang kita hadapi. Tetap rendah hati. Dan yang terakhir, iman mereka adalah iman yang teguh dalam keyakinan akan otoritas Tuhan Yesus. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya. Saya tambahkan saja, hanya menjamah jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Jubah itu yang berkata ada rumbai-rumbai, ya. Dalam perjanjian lama, nah saudara diperintahkan oleh Tuhan untuk menggunakan itu, untuk memperingatkan mereka tentang hukum-hukum Tuhan. Di zaman Tuhan Yesus, rabi-rabi menggunakan itu untuk menunjukkan ketundukan mereka pada hukum Taurat. Nah saudara, kalau kita membaca kitab Malaikat, sebenarnya di situ ada sebuah nubuatan tentang Mesias, ya. Kita baca sama-sama. Maleakhi pasal 4 ayat kedua. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Nah, kata sayap itu juga saudara, itu bisa diterjemahkan dengan jubah. Jadi orang-orang pada saat itu percaya bahwa Mesias itu bisa menyembuhkan bahkan dari jubahnya saja. Dan Matius mengangkat tema yang sama. Di pasal 9 juga ada orang menjamah jubah Tuhan Yesus, yaitu wanita yang ada dalam pendarahan. Dan di Genesaret orang juga menjamah jubah Yesus. Dan Matius mensoroti ini untuk memperjelas bahwa Yesus itulah Mesias. Dan Yesus memegang kendali, otoritas atas apapun yang ada. Dan mereka percaya bahwa orang-orang berjalan dengan otoritas ilahi, apapun akan tunduk, termasuk sakit penyakit mereka. Amin. Itulah mereka berkata, dengan iman berkata, please izinkan saya nyentuh saja jubahmu itu. Mereka punya keyakinan yang seperti itu. Tampaknya ini sederhana, tapi mereka percaya dengan teguh bahwa Yesus pegang kendali atas segala apapun, termasuk sakit penyakit apapun. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Amin. Yesus Kristus tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Saya ingin bersaksi untuk menutup ini. Sudah selesai waktunya, ya. Saya dulu di awal-awal saudara pelayanan, di awal-awal karena masih sangat muda, jadi cukup arogan dan sangat sombong. Ya, mungkin sekarang masih kelihatan sombong-sombongnya. Dan saya banyak melayani orang-orang yang bermasalah dengan roh-roh jahat itu. Tapi karena saya sangat muda, kurang juga pendampingan, sangat sombong. Jadi saya banyak mengalami masalah-masalah roh jahat, ya. Dan saya melihat orang-orang yang saya layani kok rohnya pindah ke saya, ya. Itu aneh, ya. Kok pindah ke saya? Jadi akhirnya saya stres sendiri, saudara. Stres sendiri, sangat lonely, sangat stres. Waktu S1 saya buat suatu skripsi, judulnya namanya Bimbingan Orang yang Kesepian. Ternyata itu saya sendiri. Buat skripsi untuk saya sendiri sebenarnya.
Tapi setelah buat skripsi bukannya sembuh, tapi tambah stres. Dan saya coba untuk bagaimana caranya untuk lepas dari roh-roh jahat itu. Itu seperti sulit sekali, seperti terpenjara jiwa. Saya sulit menjelaskan bagaimana roh-roh jahat itu mengganggu ya. Saya ada tingkat depresi yang dalam dan pada puncaknya saya sampai tidak bisa tidur. Ini waktu sudah berlalu lama ya, tekanan hidup begitu panjang. Dan pada satu ketika saya tidak bisa tidur, bahkan 3 hari saya tidak bisa tidur karena roh-roh jahat ini mengganggu, saudara. Saya kan tidak bisa menangis, saya masih bisa tertawa, saya masih bisa kelihatan ceria di depan orang, tapi saya sangat terpuruk dan jiwa saya begitu lelah. Dan malam hari itu saya begitu berat beban, dan saya datang kepada Tuhan Yesus secara pribadi. Dan saya katakan pada Tuhan, Tuhan, saya tidak akan berhenti menyembah-Mu malam ini sebelum Engkau menjamah saya. Saya ambil gitar dan terus menyembah dan terus menyembah dan terus menyembah. Saya merasa tidak pernah berdoa seperti itu. Di malam itu seolah saya meraung di hadapan Tuhan, seolah saya ingin jamah Dia. Saudara, singkat cerita saudara, dalam pergumulan itu saya merasakan ada roh Allah yang menjamah kehidupan saya. Ada bagian dalam diri saya itu seperti cangkang ya, lalu dijamah lalu pecah seperti itu. Lalu saya merasa merdeka saudara, saya merasa pulih dan saya merasa dibaharui. Dan singkat cerita saya harus datang ke dokter karena tubuh saya sudah lemah karena depresi yang begitu panjang. Tapi saya melihat bahwa Yesus itu, mau menyaksikan bahwa Yesus itu tetap sama. Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Sekarang juga, kalau saudara sedang ada bergumul apapun, begitu berat, ikatan apapun, dosa apapun, masalah apapun saudara, sekarang cari Yesus. Dia sumber pemulihan. Tapi adakah engkau memiliki iman yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, bahwa Dia pegang kendali atas segala sesuatu dalam kehidupan kita? Yesus akan memberikan pemulihan kepada saudara. Cari Dia dengan segenap hati kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus adalah sumber pemulihan. Sadarilah bahwa Tuhan Yesus hadir dalam pergumulan kita. Tuhan Yesus punya inisiatif datang dan menyatakan kedatangannya untuk memulihkan kita. Segala sesuatu yang kita sedang hadapi saat ini, ingatlah Yesus hadir. Amin. Tapi perlu kita meresponi Tuhan Yesus dengan iman. Hati-hati di saat saudara sedang bergumul. Apa yang saudara dengar, pastikan saudara mendengar kebenaran. Selama saudara mendengar kebenaran, mengikutinya, saudara akan melihat jalan keluar dari Tuhan. Amin. Haleluya. Iman itu bukan pasif, tapi iman itu aktif. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, meskipun banyak penghalang. Tetap jaga kerendahan hati saudara di dalam pergumulan-pergumulan, dan percaya Yesus pegang otoritas atas semua persoalan kehidupan kita. Kita naikkan pujian ini sebagai pengharapan kita kepada Tuhan. Haleluya. Memulihkan hidupku, Engkau Tuhan yang sanggup memberkati hidupku. Engkau Tuhan yang sanggup, Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan hidupku. Engkau Tuhan yang sanggup memberkati hidup. Mari angkat tangan saudara. Aku memuji-Mu
kehidupan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan hidupku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup memberkati hidup saudara semua. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan sembah Dia. Memujimu Yesus, aku menyembahmu Yesus. Ku angkat tanganku kepadamu, seumur hidupku memuji. Aku memujimu, aku memujimu Yesus. Aku menyembahmu, aku menyembahmu Yesus. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku kepadamu, seumur hidupku memuji. Aku memujimu, aku memujimu Yesus. Haleluya. Aku menyembahmu Yesus. Ku angkat tanganku kepadamu, seumur hidupku memuji. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku kepadamu, seumur hidupku memuji. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku kepadamu, seumur hidupku memujimu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan perjamuan kita. Bapak Ibu, setiap kali kita mengangkat perjamuan ini, kita mengingat akan apa yang Tuhan telah perintahkan kepada kita ketika kita mengangkat perjamuan ini, yaitu untuk mengingat akan Dia, mengingat apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. Selama kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, hati kita penuh dengan syukur dan jiwa kita dikuatkan. Ketika kita melupakan kebaikan-kebaikannya, kita menjadi lemah. Oleh sebab itu Tuhan menyampaikan kepada kita untuk selalu mengingat kebaikan, sehingga hati kita selalu bersyukur dalam segala sesuatu. Hati kita tetap percaya kepadanya, melihat perbuatan-perbuatan yang besar yang telah melayakkan kita semua. Kita semua orang-orang berdosa yang sama sekali tidak layak menghampiri Tuhan, dan selayaknya kita semua binasa. Tapi karena Tuhan setia dan mengasihi kita, Yesus hadir menjadi korban penebus dosa bagi kita semua. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, menerima Yesus, ini yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka dia menerima pengampunan. Dan Alkitab berkata, bila Allah yang telah membenarkan kamu, maka tidak ada seorang pun yang dapat menggugatnya. Amin. Di dalam Tuhan kita telah diterima. Kita bukan orang asing, kita keluarganya, kita adalah tebus, kita hamba-hambanya, kita anaknya. Oleh sebab itu setiap kali kita mengangkat cawan ini, kita bersyukur pada Tuhan dan sekaligus bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus? Mari makan dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Makanlah dengan iman dalam nama Yesus.
Sebab tanpa penumpahan darah, tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Tapi dengan darah siapakah kita dapat diampuni? Dia yang tak bersalah, dia yang suci, dijadikan dosa oleh pelanggaran-pelanggaran kita, supaya kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan kacauan yang kita angkat tinggi-tinggi, ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus. Minumlah dengan ucapan syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Minumlah dengan iman dalam nama Yesus. Aku memuji-Mu Yesus, aku menyembah-Mu Yesus. Ku angkat tanganku kepadamu, seumur hidupku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu Yesus. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Mari buka hati kita di hadapan Tuhan. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan percayalah kepada Tuhan. Sebab Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya Yakub adalah Allah yang setia. Dan Ia telah berfirman kepadamu, sekalipun aku tidak akan meninggalkanmu, dan sekalipun aku tidak akan melupakan engkau. Oleh sebab itu pulanglah ke rumah kita masing-masing, pulanglah ke tempat aktivitas kita masing-masing, dengan hati yang bersuka cita, dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Dan Dialah yang memberikan kekuatan padamu, Dia memberikan hikmat padamu, sehingga engkau selalu melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan diberkatinya lah engkau, dan dibuatnya engkau berhasil dalam segala apapun yang kau buat. Diberkatilah engkau, dan jadilah saksi bagi banyak orang. Jadilah pemberita-pemberita akan kebesaran perbuatan-perbuatan Tuhan. Sampaikanlah Yesus kepada banyak orang sebagai sumber pemulihan dalam kehidupan kita. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Roh Kudus, serukan sama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.